Ada yang ingin berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat ini, termasuk dari masa lalu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian dan kali ini kita akan bahas general reading. Ada orang yang ingin berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat. Nah, siapakah orang ini? Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan kita akan menggunakan satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja, siapakah orangnya? The Emperor. Ini adalah orang yang sepertinya memiliki kuasa yang cukup tinggi ya di mata kamu. Artinya memang orang ini memiliki kewibawaan dan juga memiliki karisma yang cukup tinggi di mata kamu. Sehingga memang orang ini pun juga memiliki intensi tertentu terhadap diri kamu. Tapi di sini memang komunikasi yang akan dia lakukan ke kamu lebih mengarah kepada sisi yang abu-abu. Artinya apa? Tergantung dari perspektif mana kamu menyikapi situasi yang akan kamu dapatkan dengan orang ini. Karena apa? Ada intensi baik dan juga ada intensi yang kurang baik. Sepertinya memang di sini lebih memiliki kecenderungan kepada situasi yang kurang baik ya, terutama dalam sisi asmara. Karena dalam sisi asmara, bagi kamu yang beruntung menemukan video ini, sepertinya kamu pun juga masih mengalami sisi trauma yang cukup dalam, mengalami sisi trauma yang cukup luas ya, sehingga memang untuk menyempitkan ini dan juga untuk menyembuhkan rasa trauma yang kamu rasakan ini juga perlu waktu yang tidak sebentar. Nah, dengan adanya orang yang ingin berkomunikasi kembali dengan kamu dalam waktu dekat, saya rasa ini justru malah akan menghambat beberapa proses untuk bangkit, menghambat beberapa proses untuk move on yang ada di dalam diri kamu. Jadi ya saya rasa emang di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih waspada, harus bisa untuk lebih berhati-hati lagi dengan keadaan-keadaan yang seperti ini supaya apa? Kedepannya tidak menimbulkan kendala dan juga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang harus ditakutkan secara berlebihan. Dan kenapa dia akan berkomunikasi dengan kamu? Karena ada 3 alasan. Alasan yang pertama, dia masih berada dalam kondisi yang belum lepas dari bayang-bayang kamu. Sehingga ketika dia belum lepas dengan kondisi bayang-bayang kamu, maka dia juga masih punya harapan untuk bisa balikan ke kamu, memperbaiki semuanya. Tapi dari sisi kamu juga sepertinya juga tidak boleh menyia-nyiakan kerja keras yang kamu lakukan. Kamu sudah bekerja keras untuk bisa bangkit, sudah bekerja keras untuk bisa move on sehingga posisi yang terjadi di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan keadaan-keadaan yang muncul di dalam waktu dekat ini. Dan di sini ketika mohon maaf ya kamu membiarkan orang ini berkomunikasi kembali dengan diri kamu dalam waktu dekat, maka koneksi kamu mungkin akan ada koneksi yang terbuka. Tetapi ingat loh ya, ada luka yang belum kering, ada luka yang belum sembuh. Jadi ya di sini fokus kamu adalah sembuhkan dulu luka ini, baru silahkan kalau pengen membuka diri dengan orang yang lama itu. Tetapi untuk posisi saat ini ketika kamu terlalu paksakan untuk membuka diri dengan orang yang lama itu, malah lebih memiliki kecenderungan yang kurang baik, malah memiliki kecenderungan yang kurang begitu bagus. Sehingga kamu pun juga harus bisa untuk lebih waspada dengan situasi yang terjadi. Balikan dengan si dia mungkin bisa menjadi solusi untuk kesekiannya. Tapi memang di sini posisi yang terpenting adalah kau bisa untuk pulihkan dulu kondisi yang ada dalam diri kamu. Kenapa? Kamu saat ini juga sedang menyusun kehidupan, sedang menata kehidupan. Jadi jangan sampai yang sudah susah payah kamu susun, yang sudah susah payah kamu bangun, ini malah akan menimbulkan beberapa hal yang kurang baik, malah akan menimbulkan beberapa hal yang kurang bagus yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya saya juga berharap kamu di sini dalam kondisi yang tetap dewasa, dalam kondisi yang tetap mampu gitu loh untuk menyikapi semuanya dengan bijaksana. Jangan hanya kamu juga punya keinginan untuk balikan dengan dia, lantas kamu membiarkan si dia bisa berkomunikasi kembali dengan kamu dalam waktu dekat dan mengulangi kembali apa yang sudah pernah selesai sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah ketika ini balikan, apakah akan memberikan energi yang positif? Apakah akan mendapatkan energi yang baik? Jawabannya mungkin iya, tetapi juga mungkin tidak. Di sini kenapa mungkin iya? Karena memang di sini kamu pun juga masih punya harapan yang sama, masih punya
harapan yang setara gitu loh, kamu bisa untuk kembali dengan dia. Tetapi di sini kan kamu juga dalam kondisi yang sedang berprinsip gitu loh untuk memperbaiki apa yang ada di dalam diri kamu. Jadi ya jangan biarkan ini semua hancur, ini semua buyar hanya karena terjebak dalam hawa nafsu, keinginan yang sama antara kamu dengan si dia. Kenapa? Seharusnya dalam rentang waktu ini atau mungkin sampai dengan di beberapa bulan ke depan antara kamu dan dia harusnya lebih mampu untuk evaluasi apa yang keliru, evaluasi apa yang salah, sehingga ketika bisa dievaluasi apa yang keliru, bisa dievaluasi apa yang salah, ini juga akan membawa dampak yang baik, akan membawa dampak yang positif di kehidupan kamu secara menyeluruh. Jadi ini pun juga harus bisa untuk lebih diperhatikan juga, supaya terus menghadirkan hal-hal yang baik, terus menghadirkan hal-hal yang positif yang ada di kehidupan kamu ke depannya. Dan dia pun juga berkomunikasi kembali dengan kamu, dia pun juga punya harapan yang sama untuk bisa balikan dengan kamu. Tapi di dalam waktu dekat ini saya sarankan jangan dulu. Karena apa? Kamu pun juga masih banyak PR yang harus diselesaikan. Jadi kamu pun juga jangan terlalu memaksakan untuk terlalu pengen balikan dengan dia. Walaupun pada akhirnya nanti ya monggo silahkan. Di tahun depan monggo silahkan kalau mau balikan. Tapi untuk posisi saat ini adalah untuk lebih introspeksi diri dan juga memperbaiki keadaan-keadaan yang terjadi supaya tidak menimbulkan perkara, supaya tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi antara kamu dan juga si dia ini. Dan kemudian apakah komunikasi ini akan terjadi dalam 1 bulan ke depan? Jawabannya iya. Memang di dalam 1 bulan ke depan, terutama nanti di tahun baru, kamu juga akan mendapatkan beberapa interaksi komunikasi dengan si dia, ataupun mungkin bahkan ada juga beberapa orang yang lama yang pernah mengisi kekosongan di dalam diri kamu akan kembali lagi untuk bisa berkomunikasi dengan kamu. Bukan hanya soal asmara, tapi juga soal beberapa relasi-relasi yang lainnya yang sepertinya kamu pun juga akan mulai mendapatkan beberapa relasi-relasi dengan orang-orang tertentu di kehidupan kamu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kamu terima komunikasi orang ini atau tidak. Karena semua keputusan yang akan berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat ini ada di tangan kamu. Dan kamu juga saya harap dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang mampu untuk menyikapi semuanya dengan sebijaksana mungkin. Karena ketika kau bisa menyikapi semuanya dengan sebijaksana mungkin, maka tentu ini juga akan menghasilkan hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Jadi ya seperti ini posisinya, pembacaan general reading ada yang ingin berkomunikasi dengan kamu di dalam waktu dekat ini. Nah, resonate tidak resonate, semua disesuaikan dengan mood and racing teman-teman sekalian, dan memang sebentar lagi ada orang yang akan berkomunikasi dengan kamu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Leput Dene Pangastuti, Joy Hadidiningrat, Rahayu Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.